Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema pengajaran kita selama 1 bulan ini ya saudara ya. Selama 1 bulan ini kita memiliki tema pengajaran yang diberi judul Living as Citizen of Heaven. Ya, hidup sebagai warga negara kerajaan sorga. Nah, minggu lalu kita sudah memulai tema ini di minggu pertama tuh dengan belajar tentang kerajaan sorga sebagai kerajaan yang upside down. Berbanding terbalik dengan kerajaan dunia. Ya, jadi kerajaan sorga itu bukan hanya berbeda dari dunia, tapi kita minggu lalu sudah belajar bahwa kerajaan sorga itu adalah kerajaan yang berbanding terbalik dengan kerajaan dunia. Jadi kita semua sebagai warga negara kerajaan sorga itu dipanggil untuk hidup secara radikal berbeda dari cara orang di dunia ini hidup. Nah, hari ini, minggu ini saya akan melanjutkan saudara ya dengan sebuah khotbah yang saya beri judul Living as Strangers in the World. Atau bahasa Indonesianya itu kita hidup sebagai orang asing di dunia ini. Dan bahkan saudara, kalau saudara itu baca versi bahasa Inggrisnya, saudara ya, kata orang asing di situ yang dipakai di Alkitab untuk menjelaskan siapa saya dan saudara di dunia ini, itu adalah kata alien, saudara. Jadi senggol kanan kirinya bilang gini, kamu tuh alien loh. Kamu tuh alien di dunia ini, kita ini alien di dunia ini. Kenapa saudara? Karena nanti kita akan sama-sama belajar bahwa kita ini adalah orang asing di dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kita hidup di dunia ini, tetapi kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Amin saudara? KTP kita Indonesia, kita semua di tempat ini punya KTP saudara ya. Tapi kita juga punya KTP yang gak kelihatan. Yaitu KTP warga negara kerajaan sorga. Nah, firman Tuhan hari ini akan melakukan 2 hal sama kita saudara ya. Yang pertama, akan mengingatkan sama kita dan mungkin menegur kita, kalau mungkin selama ini kita tanpa sadar, kita seringkali itu hidup di dunia ini seakan-akan dunia ini itu rumah kita, saudara. Seakan-akan kita ini akan di sini selamanya. Seakan-akan segala kehidupan kita itu berpusat dengan cuman apa yang kelihatan di dunia ini aja. Seringkali hati kita ini masih terikat dengan dunia ini. Jadi yang pertama nanti firman ini akan mengingatkan kepada kita dan mungkin menegur kita. Tapi yang kedua juga akan menguatkan kita. Dengan cara apa saudara? Kalau kita ngelihat keadaan di luar sana yang semakin rusak kacau dengan masalah saudara ya. Kita ini juga punya sebuah pengharapan yang kuat loh saudara. Yaitu apa? Kita ini punya jaminan masa depan yang pasti dan kekal di dalam Tuhan. Bahwa kita ini punya negara, rumah yang jauh lebih baik dan lebih mulia daripada apa yang bisa kita lihat di dunia ini. Amin saudara? Kita siap ya, kita akan sama-sama belajar dari apa yang firman Tuhan tulis di Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Ya, kita akan sama-sama belajar dari sebuah tokoh Alkitab yang terkenal yang bernama Bapak Abraham, ya. Bukan Bapak Abraham yang di sini ya, tapi Bapak Abraham yang di Alkitab. Kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana iman yang Tuhan berikan kepada Abraham itu bisa menjadi iman yang bisa kita teladani untuk kita semua di dunia ini. Kita sama-sama akan baca Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Saya akan bacakan bagi saudara, saya harap saudara semuanya mengikuti di hati saudara dengan baik dan dengan seksama. Demikianlah firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan ini perhatikan baik-baik. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia, Tuhan, yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai, perhatikan baik-baik saudara ya, orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hah? Apa maksudnya? Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian
mereka yang beriman kepada Tuhan, mereka yang tahu bahwa mereka adalah warga negara kerajaan sorga, bukan di dunia ini, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16 kita baca sama-sama dengan keras ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal dari Abraham, saudara ya, dari cerita Abraham, yaitu apa artinya untuk diselamatkan oleh iman, dan apa artinya untuk diubahkan oleh iman, dan apa artinya untuk kita itu dikuatkan oleh iman. Atau dengan kata lain, apa yang akan kita pelajari hari ini kita baca sama-sama ya. Ini summary-nya saudara ya. 1, 2, 3. Iman yang menyelamatkan pasti akan mengubahkan dan juga menguatkan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalau hari ini kita adalah orang-orang percaya yang menerima iman yang dikaruniakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Di mana iman itu menyelamatkan kita. Maka iman itu pasti mengubahkan hidup kita. Dan perubahan hidup itu akan menjadi sebuah kekuatan dan pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, untuk memulai cerita ini kita harus memulai dari pertanyaan ini dulu. Siapa Abraham? Siapa Bapak Abraham ini? Siapa di sini yang biasanya kalau saya tanyakan siapa yang di sini tahu atau kenal nama ini gitu ya saudara. Tapi karena saya tahu ini bukan nama sembarangan saudara ya, maka pertanyaan saya balik. Ada nggak di sini yang kira-kira belum tahu siapa Abraham ini saudara? Nggak ada saudara ya. Kita semua sebagai orang Kristen sepakat bahwa Abraham ini adalah tokoh besar kekristenan. Setuju saudara? Ini bukan orang sembarangan ini saudara ya. Malah orang itu disebut sebagai bapa orang beriman. Jadi kalau kita ini adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman, Abraham ini adalah bapa kita semua. Ya, anak-anak di sekolah minggu punya sebuah lagu. Ingat lagunya saudara? Bapak Abraham mempunyai apa? Banyak sekali anak-anak. Kamu anaknya dan aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kan, ya itulah ya, oke. Tapi at least kita semua tahu, Anda semua lulus sekolah minggu gitu ya saudara ya. Nah, Abraham ini bukan sembarangan saudara, bukan tokoh sembarangan. Ini adalah orang penting di dalam Alkitab. Nah, tapi yang menarik adalah gini saudara. Yang menarik adalah gini. Kalau saudara itu buka Alkitab saudara, dan saudara itu coba cari latar belakang dari tokoh yang penting ini, maka saudara itu akan menyadari saudara, sebenarnya di Alkitab, itu tidak banyak ditulis tentang cerita latar belakang Abraham ini. Nah ini agak aneh saudara. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia yang bilang seperti ini. Kalau kamu mau jadi orang penting, maka latar belakang itu penting. Benar nggak saudara? Kalau enggak mana mungkin ijazah itu dipermasalahkan terus saudara. Kalau kamu mau jadi orang hebat, kalau kamu mau jadi orang penting, maka latar belakang kamu, ijazah kamu, prestasi kamu, pendidikan kamu, bibit, bebet, bobot kamu, itu penting. Harus diberitahu, harus diceritakan supaya orang itu bisa menghormatin kamu sebagai sebuah tokoh yang penting. Nah tapi kalau kita baca Alkitab ini anehnya gini saudara. Seorang yang disebut sebagai bapak orang beriman, pada waktu saudara itu baca Kejadian 12 dan saudara itu mundur ke belakang, tidak banyak yang diceritakan tentang latar belakang orang ini. Malah saudara, hanya ada sedikit clue, ya, petunjuk tentang latar belakang Abraham. Itu kalau saya bisa cari saudara ya, main clue-nya, petunjuk utamanya itu mungkin bisa dibilang cuma 3 poin utama saudara. Yang pertama, Abraham ini adalah keturunan Sem. Saudara ingat ya, ada seorang namanya Nuh. Oke, kalau saudara pernah sekolah minggu maka saudara juga tahu tokoh ini ya, yang sangat terkenal dengan bahtera dan air bahnya. Oke, nah Nuh ini punya berapa anak saudara? Punya 3 anak. Siapa namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Oke, pinter semuanya gitu ya. Saya lihat guru-guru sekolah minggunya bersinar cerah mukanya, senang gitu ya. Nggak rugi diajarin gitu ya saudara ya. Oke, nah Abraham ini anaknya Sem saudara. Nah tapi setelah itu nggak banyak petunjuk. Petunjuk berikutnya yang kita terima bahwa Abraham ini dulu namanya Abram. Dan dia ini tinggal di sebuah daerah yang bernama Ur Kasdim saudara. Nah
Kalau kita cuma baca lalu gitu aja, kita nggak akan dapat clue-nya yang besar. Tapi kalau saudara itu jeli dan suka belajar, saudara, maka tempat di mana Abraham ini dilahirkan, tumbuh, dan besar tinggal di situ, ini memberikan kepada kita sebuah clue yang penting. Kenapa, saudara? Karena gini, daerah Ur-Kasdim itu adalah sebuah kota kuno di wilayah Mesopotamia pada waktu itu, ya saudara, yang terkenalnya bukan karena mereka itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara tahu terkenalnya kenapa? Terkenalnya adalah karena mereka semua di tempat itu adalah penyembah berhala. Maka setelah itu kita dapat clue yang kedua. Beberapa kitab dari kitab Kejadian, saudara lihat di kitab Yosua, pasal 24 ayat yang kedua, kita diberikan clue seperti ini, saudara. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu. Siapa, saudara? Terah. Siapa Terah ini? Ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi kalau saya boleh summary, saya boleh kasih conclusion. Siapa Abraham ini? Kenapa dia bisa dipilih menjadi orang yang Bapa beriman? Apa yang Abraham ini lakukan sehingga dia itu bisa menjadi teladan iman buat kita semua? Saya kasih tahu, saudara. Abraham itu nobody. Abraham itu bukan siapa-siapa. Jadi pada waktu kita ini berkata bahwa Abraham itu adalah bapa orang beriman, keagungannya, kemuliaannya, kehebatnya itu bukan pada kata bapaknya, tapi pada kata imannya, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari kitab Abraham dan kita bisa agungkan, ini bukan betapa hebatnya Abraham, karena Abraham itu bukan siapa-siapa. Tidak ada satupun yang bisa dibanggakan dalam kehidupan Abraham, saudara. Abraham hidup, tumbuh besar di dalam lingkungan yang menyembah berhala. Gak kenal Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah dia menerima iman yang luar biasa. Yang membedakan iman Kristen dengan iman yang lain di dunia ini. Yaitu apa, saudara? Ini keunikan iman Kristen, saudara. Yang saya harus berkali-kali ingatkan kepada saudara. Karena kita seringkali kehilangan pengagungan dan kekaguman akan keunikan ini. Yaitu ini, saudara. Iman Kristen adalah iman yang percaya bahwa bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Bukan kita atau Abraham di dalam kasus ini yang datang kepada Tuhan, yang cari Tuhan. Tanpa Tuhan yang datang dan cari Abraham dan memanggil Abraham, maka Abraham hanyalah seorang penyembah berhala yang tidak berbeda dengan saudara dan saya. Jadi kalau Abraham bisa menjadi seorang yang beriman, itu bukan karena dia datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan di dalam kasih anugerahnya dan kesetiaannya datang kepada Abraham. Maka poin yang pertama yang kita harus mengerti itu adalah poin ini, saudara. Bahwa ini loh, luar biasanya iman yang kita punya, yaitu iman yang menyelamatkan kita. Makanya kalau saudara perhatikan tadi ya, di ayat ke-8, firman Tuhan itu dimulai dengan gini. Karena iman, Abraham taat. Jangan dibalik, saudara. Bukan karena taat, Abraham itu jadi orang beriman. Bukan, saudara. Tapi karena iman yang Tuhan itu berikan di dalam diri Abraham. Abraham yang tadinya itu orang yang gak kenal Tuhan, menyembah berhala, tidak cari Tuhan. Itu bisa taat. Dan bisa percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Abraham itu bisa taat dan hari ini berlaku buat kita semua. Kalau hari ini kita bisa duduk di tempat ini. Jadi orang percaya, kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita bisa taat kepada Tuhan. Saya kasih tahu saudara, itu karena Allah yang memberikan iman itu kepada kita. Tanpa iman Abraham hanya penyembah berhala yang tidak mengenal Allah. Tanpa iman yang Allah berikan kepada kita, tidak ada satupun dari kita yang bisa kenal, mencari, apalagi meresponi, apalagi mentaati Tuhan. Efesus 2 ayat ke-5 berkata seperti ini, kita semua ini mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Saya ulang saudara ya, kita semua ini bukan cuma rusak di dalam dosa. Kita semua ini bukan cuma sakit di dalam dosa. Tapi Efesus 2 ayat 5 berkata, kita semua ini mati di dalam dosa. Saudara kalau datang ke rumah sakit,
saudara akan melihat dokter itu datang masuk ke kamar pasien. Kenapa saudara? Karena pasien separah-parahnya, sesekarat-sekaratnya, masih ada harapan untuk diobatin. Benar ya saudara ya? Sakitnya parah, kemungkinannya kecil diselamatkan, tapi dokter itu masih masuk ke kamar pasien karena masih bisa diobatin. Tapi saya kasih tahu saudara, nggak ada dokter itu yang datang ke kamar mayat. Kenapa? Karena di kamar mayat tidak peduli sepinter sehebat apapun dokternya, sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Karena mayat tidak bisa meresponi, tidak bisa ditolong. Dan saya kasih tahu saudara, tanpa Yesus Kristus menyelamatkan, membangkitkan kita semua, kita ini mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Roma 3 ayat 10 sampai 12 berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 12. Jadi sehingga kita harus sadar hal ini saudara ya. Kalau hari ini kita seperti Abraham bisa menjadi orang percaya, kita bisa beriman kepada Tuhan, kita bisa taat kepada Tuhan, kita bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa jadi orang Kristen. Itu bukan karena kita yang datang, mencari, memilih, memanggil Tuhan. Tapi sebaliknya, karena Allah sendiri yang memilih, memanggil, dan memberikan iman itu kepada Abraham dan kepada kita semua. Supaya kita bisa percaya dan taat kepada Allah. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menemukan Allah kalau bukan Allah yang mencari dan menemukan kita. Jadi yang pertama saya pengen ajak mulai dengan sebuah refleksi sederhana, saudara. Simple. Yaitu ini, saudara ya. Saya percaya kita semua itu berdoa. Kita pada waktu berdoa kita sering mengucap syukur sama Tuhan. Ya, kita sering kali mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu, terima kasih buat anak-anak, terima kasih buat suami, istri. Semua itu bagus. Saudara harus tetap lakukan itu, karena memang semua itu pemberian Allah. Tapi yang saya pengen tanya hari ini ada ini, saudara. Kapan terakhir kali kita itu masih mengucap syukur sama Tuhan? Bukan hanya karena berkat-berkatnya. Tapi cuman karena ini satu hal ini, sederhana. Tapi satu hal sederhana ini adalah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Yaitu kita bisa jadi orang percaya. Para orang tua di tempat ini, yang punya anak di tempat ini, saya kasih tahu saudara ya, saudara bisa jadikan anak saudara orang paling hebat di dunia ini. Saudara bisa jadikan anak saudara presiden bahkan, orang paling kaya di Indonesia. Tapi, kalau anak saudara tidak percaya Tuhan, saya jamin, di hari tua saudara, saudara akan nangis darah. Kapan terakhir kali kita mengucap syukur sama Tuhan karena pemberian yang luar biasa, yaitu apa saudara? Anak-anak kita bisa percaya kepada Tuhan. Saya sering bilang ya saudara ya, kita orang tua ini suka lupa ya. Anak kita tuh, kalau rapotnya jelek di sekolah kita tuh, paniknya luar biasa, marah gitu ya. Anak kita nggak bisa main piano, anaknya tetangga bisa main piano, kita langsung lesin piano gitu ya saudara ya. Kita lihat anak tetangga bisa bahasa Inggris, anak kita nggak bisa bahasa Inggris. Wah kita langsung lesin bahasa Inggris, kita lesin matematika karena kita pengen mereka nggak boleh gagal jadi orang tua. Tapi saya kasih tahu saudara, ada satu kegagalan yang nggak boleh ditawar-tawar. Karena kegagalan yang lain terjadi masih oke. Tapi kegagalan yang satu ini nggak boleh ditawar-tawar karena ini antara hidup dan mati. Yaitu pernah nggak kita mikir saudara, bahwa satu hal yang paling penting, itu adalah anak kita bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan. Benar nggak saudara? Dan hari ini kita sadar, kalau saudara ada di tempat ini hari ini ya saudara ya, dan saudara itu bisa beribadah bersama dengan anak, istri, suami, saudara, sekeluarga, saudara percaya dan melayani Tuhan bersama-sama. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Yang seringkali kita lupa, seringkali kita susah ngucap syukur sama Tuhan, karena kita lebih mengukur kebaikan Tuhan di dalam hal-hal lain yang menurut saya seringkali kadang lebih receh daripada satu ini yang luar biasa. Apakah kita sadar bahwa kalau hari ini kita bisa percaya kepadanya itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Dan saya juga pengen bilang seperti ini saudara. Teman-teman sekalian, saudara-saudara kekasih.
Biarlah ini menjadi sesuatu yang bukan hanya kita kagumi dan syukuri. Tapi kalau kita sadar, saudara ya, ini juga bisa menjadi jangkar yang kuat bagi iman kita. Kenapa, saudara? Karena gini, saudara. Kalau dari awal kita sadar bahwa ternyata bukan kita yang milih Tuhan. Bukan kita yang cari Tuhan. Bahkan bukan kita yang datang kepada Tuhan. Kita ini bisa beriman itu bukan karena kuat gagah kita. Tetapi karena dari awal Tuhan, karena kasih-Nya kepada kita, yang datang kepada kita, memilih kita, memanggil kita, memberikan iman kita. Hari ini saya tanya sama saudara, buat apa kita merasa takut? Buat apa kita merasa khawatir? Tidak ada satupun alasan untuk kita meragukan kasih-Nya kepada kita. Kenapa? Karena dari awal Allah memulai semuanya ini. Bukan karena saudara dan saya, tetapi karena kasih-Nya kepada kita. Sehingga dimulai dengan sebuah kebenaran Injil ini, kita akan mempunyai sebuah iman yang kuat, yang teguh. Yang bukan berdasarkan kuat dan gagah kita, tetapi pada kedaulatan dan kasih Tuhan. Tapi nggak berhenti sampai di situ, saudara ya. Kenapa? Karena iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang sama yang juga akan mengubahkan kita. Dan kita lihat saudara di dalam kehidupan Abraham, kita bisa lihat terjadi sebuah perubahan yang radikal di dalam diri Abraham. Pada waktu iman itu diterima oleh dia, yaitu apa saudara? Dia yang tadinya adalah seorang penyembah berhala, berasal dari sebuah konteks culture yang semuanya menyembah berhala, tidak mengenal Tuhan. Dia bisa menjadi seorang yang sangat taat kepada Tuhan secara radikal. Dan hari ini kita bisa sama-sama memanggil dia sebagai Bapa orang beriman. Dan kita bisa sama-sama meneladani ketaatannya yang luar biasa. Bagi kita semua, orang percaya. Nah, perubahan hidup seperti apa? Yang dihasilkan oleh iman yang Tuhan berikan di dalam diri Abraham. Kita akan lihat itu di ayat yang ke-8 sampai 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat 9, perhatikan baik-baik. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah. Sama-sama katakan kemah, saudara. Kemah ini bukan seperti kedai kemah yang di depan itu, saudara ya. Kafe, kedai kemah bagus, saudara ya. Saya beberapa hari yang lalu sama tim outreach itu turun ke salah satu posko banjir yang dibantu itu, saudara ya. Di situ banyak rumahnya itu yang hanyut dan karena nggak ada banjar di situ, mereka tuh harus mendirikan kemah, saudara. Oke? Tim Babinsa itu harus mendirikan sebuah kemah, tenda, di mana mereka tuh harus tinggal di situ. Ada puluhan kakak tuh tinggal di situ secara darurat. Nah itu kemah, saudara ya. Jadi kemah ini bukan kayak Bali Beach Glamping itu, bukan ya saudara ya. Kemah, oke? Tenda, saudara. Dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah kenapa Abraham ini tinggal di kemah? Alasannya itu apa? Bukan karena kebanjiran, saudara. Bukan karena dia nggak punya uang bangun rumah, tapi lihat ayat ke-10. Alasannya adalah ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Maksudnya apa ini? Maksudnya lagi nih, saya harus bikin poin ini supaya saudara itu jelas mengerti. Kita dulu ya, apalagi kita yang di dalam konteks karismatik, saudara ya, kita harus akui ya. Kita kalau dengar kata imannya Abraham, itu kan pikiran kita selalu larinya itu ke berkat Abraham, benar ya saudara ya. Sehingga kita kalau kadang lagi syukuran atau lagi doakan orang ulang tahun, kita berkata seperti ini, diberkatilah engkau, Tuhan memberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, which is, kalau di Alkitab, benar, ditulis di Alkitab, bahwa memang pada waktu setelah Tuhan memanggil Abraham, Tuhan itu memberkati Abraham dengan kekayaan yang semakin berlimpah-limpah. Itu benar. Kita nggak boleh sangkali itu. Itu ada di Alkitab. Tetapi, saudara, kita harus mengerti konteks ini, saudara. Saudara harus tahu bahwa Abraham itu sudah kaya raya sebelum Allah itu memanggil dia, saudara. Saudara harus tahu ini. Saudara baca nanti di Alkitab, saudara ya. Jadi kota Ur-Kasdim itu bukan desa Ur-Kasdim, saudara. Itu kota besar di dalam peradaban kuno. Dan Abraham ini pada waktu Allah itu belum manggil dia itu seorang yang sudah kaya raya. Punya banyak sekali harta kekayaan, punya banyak sekali ternak, punya banyak sekali karyawan, majikan orang-orang rumahnya. Dia itu adalah orang yang kaya, saudara. Jadi, iman yang diterima Abraham memang
Membuat Allah itu memberkati dia semakin kaya. Kenapa? Ada tujuannya, saudara. Ada tujuannya. Karena Tuhan mau pakai Abraham sebagai penyalur berkat buat orang lain. Tetapi yang kita mesti tahu, bahwa yang utama, yang terjadi di dalam diri Abraham karena imannya itu bukan pada kekayaannya, tetapi bagaimana iman itu mengubah cara hidup Abraham. Jadi saudara itu harus tahu, saudara, kalau orang yang kaya seperti itu, sekali lagi, bukan karena kebanjiran, bukan karena nggak punya duit, tapi orang yang punya kekayaan yang melimpah, bahkan diberkati lebih melimpah, lebih melimpah lagi. Itu memilih untuk tinggal di tanah sebagai orang asing dan tinggal di kemah. Nah, di situ istimewanya, saudara. Saudara bisa mengerti di sini? Jadi, saudara, yang terjadi di dalam diri Abraham yang utama, perubahan utama dalam kehidupan Abraham adalah ini. Di tengah-tengah segala kekayaannya, tiba-tiba dia tuh kayak mata rohaninya itu terbuka. Dan tiba-tiba dia tuh bisa sadar bahwa rumahku tuh bukan di sini. Kekayaanku yang sebenarnya itu bukan di sini. Aku bukan dipanggil untuk membangun kekayaanku itu di sini. Aku bukan dipanggil untuk membangun istanaku itu di bumi ini. Di bumi ini bukan tujuan akhirnya. Tiba-tiba mata rohani Abraham itu bisa melihat sesuatu yang jauh lebih kekal dan lebih mulia. Suatu hari, saudara ya, saya tuh ngelihat di YouTube ada video pertama kali kacamata itu diciptakan, saudara. Oke? Ya, saya nggak tahu tuh video itu asli apa enggak ya. Saya nggak tahu kamera atau kacamata dulu ya diciptakan duluan, saudara ya. Tapi videonya itu gini, saudara. Jadi ada orang tuh nggak bisa ngelihat gini, ya. Tiba-tiba dikasih kacamata, itu ada dokternya tuh yang nyiptain kacamata. Wah, coba kamu pakai ini gitu ya. Pada waktu orang yang tadinya gini nggak bisa ngelihat, saudara ya. Tiba-tiba dipakein kacamata itu. Tiba-tiba tadinya dia mungkin dari sini nggak bisa ngelihat Ronald itu ya. Mata saya nggak bisa ngelihat Ronald. Tiba-tiba karena ada benda yang namanya kacamata ini dipakai. Saya tuh tiba-tiba bisa melihat Ronald. Dan orang yang pertama kali pakai kacamata itu, tiba-tiba meloncat kegirangan. Wah, bisa ngelihat tuh dia gini-gini gitu ya, saudara ya. Terus gini-gini, wah. Saudara bisa mengerti ya, saudara ya. Nah, iman itu melakukan seperti itu di dalam hati kita, saudara. Kita tuh kayak tiba-tiba dikasih sebuah kacamata rohani. Yang tiba-tiba kita tuh bisa sadar bahwa kita itu punya rumah, sama-sama katakan rumah. Yang jauh lebih kekal, lebih mulia, lebih baik daripada apapun di bumi ini. Nah, sehingga apa maksudnya? Abraham dengan segala kekayaannya tetap tinggal di kemah. Itu tandanya adalah gini, satu saudara. Abraham itu mengakui bahwa dia tidak punya keterikatan apapun di dunia ini. Saya pernah kasih ilustrasinya ya saudara ya. Saya sekeluarga ini salah satu yang paling saya suka itu adalah kalau saya liburan bersama keluarga, saudara. Ya, dan salah satu tempat yang saya suka, saudara, kalau sama keluarga itu adalah saya pergi ke Jepang. Itu salah satu ya area yang destinasi yang kita sekeluarga itu suka kalau liburan itu ke Jepang, saudara ya. Saya warga negara mana, saudara? Indonesia. Indonesia sama Jepang bagusan mana, saudara? Wah, bukan saya yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong ya, saudara yang ngomong ya. Ya, tapi kadang mesti diakui ya, Jepang itu bagus. Tapi gini loh, saudara ya, sebagus-bagusnya Jepang, oke, seindah-indahnya Jepang, saya sebagai orang Indonesia kalau liburan ke Jepang itu cuma dapat visa, cuma boleh 2 minggu di sana, saudara. Nah, kira-kira, saudara ya, kalau saya 2 minggu di Jepang, masa saya itu lakukan gini, saudara? Beli rumah, beli mesin cuci, beli mobil, beli motor, daftarin anak saya sekolah, gendeng saudara ya, 2 minggu saudara. Ya, wah beli ruko di Jepang gitu ya saudara ya, wah lakukan semuanya. Jepang lebih bagus dari Indonesia. Kita bangun semuanya di sini, habiskan uang kita di sini. Masa saya lakukan itu saudara? Enggak. Kenapa? Karena sebagus-bagusnya Jepang, itu bukan rumah saya. Sebagus-bagusnya di Jepang, saya cuma bisa tinggal di hotel. Apalagi kalau di Jepang keluyuran terus cari hotelnya yang paling murah, benar gak saudara? Saudara bisa nangkep? Abraham punya kekayaan yang luar biasa. Tapi dia tahu kekayaannya dia itu bukan untuk rumahnya yang di sini.
Jadi gaya hidup Abraham yang pertama mengingatkan kepada kita, dia tinggal di kemah karena dia tahu rumahnya itu bukan di dunia ini. Yang kedua, saudara, mengingatkan kepada kita adalah gini, Abraham tahu kekayaannya itu sangat bisa jadi penghalang utama dia dan ketaatannya kepada Tuhan. Saya tanya sama saudara ya, tadi Abraham itu panggilannya apa saudara? Disuruh pergi ke sebuah tempat yang dia itu nggak tahu. Benar nggak saudara? Kalau saudara tahu ceritanya ya, kemana Tuhan? Nanti aku kasih tahu. Nah sekarang saya tanya sama saudara, kalau Abraham ini kaya saudara, percaya saya saudara, lebih kaya dari anggota DPR kita saudara, pasti saya yakin. Saudara nggak akan ada yang komplain dengan kekayaannya Abraham saudara ya. Sekarang gini saudara, bayangkan, kalau panggilannya Tuhan itu kepada Abraham adalah kamu harus taat, pergi, nanti aku kasih tahu. Nah Abraham dengan kekayaannya, dia itu pergi kalau ke kota ini, dia bangun rumah bagus, bisa nggak saudara? Setiap kali dia pergi, wah udah aku bangun rumah, aku mungkin, waduh, tahu ya yang terbaik di manapun aku berada. Kira-kira saya tanya saudara, susah nggak kalau disuruh berangkat lagi saudara? Susah. Kenapa? Karena setiap kali dia membuat dalam tanda kutip rumah di mana dia tinggal, dia akan punya keterikatan dengan tempat itu dan dia itu sadar. Itu akan membuat dia sangat sulit untuk dia itu menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan dia. Sehingga saya kasih tahu saudara, tanpa kita punya kesadaran bahwa apapun di dunia ini bukan at the end, this is not the ultimate goal for us. Bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita sedang menuju kepada rumah kita yang lebih sejati, yang lebih kekal. Tanpa pengertian itu, saya kasih tahu saudara, akan sangat sulit untuk kita bisa taat kepada panggilan Tuhan. Saudara mau dipercaya seperti Abraham? Dengan kekayaan yang melimpah-limpah, mau saudara? Ada yang mau di sini angkat tangan? Gak ada, Tuhan, saya sendirian angkat tangan. Saya mewakili seluruh jemaat di Riverside, saya mau Tuhan. Siapa suruh gak angkat tangan ya saudara ya? Saya mau. Dipercaya dengan kekayaan, masa saudara gak mau saudara? Mau ya saudara ya? Mau. Sekarang saya tanya saudara, kalau Tuhan itu mempercayakan kekayaan kita di bumi ini, itu tujuannya untuk apa sih saudara? Kepala kita tahu, ya kan? Kepala kita tahu, untuk menyalurkan berkat, untuk melayani kerajaan Tuhan di bumi ini. Itu kekayaan bukan punya kita. Itu kekayaan yang harus kita salurkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kepala kita tahu ya saudara ya, benar nggak? Tetapi kalau hati kita masih terikat dengan apapun yang ada di dunia ini, saya kasih tahu kepada saudara, kekayaan itu tidak akan membuat saudara semakin taat kepada Tuhan. Malah kekayaan itu justrulah menjadi penghalang utama antara kita dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga kalau saudara pengen untuk Tuhan itu mempercayakan kepada saudara kekayaan yang benar-benar sebagai berkat saudara, benar-benar sebagai berkat. Itu Tuhan harus terlebih dahulu merubah hati saudara. Kenapa? Karena tanpa Tuhan itu terlebih dahulu merubah hati kita, membuat hati kita tidak terikat kepada dunia ini, maka pada waktu Tuhan itu memberkati kita dengan kekayaan lebih, Tuhan sedang mempertaruhkan keselamatan jiwa kita. Saya kasih tahu saudara, saya ulangi. Tanpa terlebih dahulu Tuhan merubah hati kita, membuat hati kita tidak terikat dengan dunia ini, maka setiap kali Tuhan memberkati kita dengan kekayaan yang melimpah-limpah, maka itu artinya Tuhan sedang mempertaruhkan keselamatan jiwa saudara. Kalau kita dapat kekayaan, dan itu bukan bikin kita semakin taat sama Tuhan, tetapi semakin lupa sama Tuhan. Saya kasih tahu saudara, itu bukan berkat saudara, bukan. Tidak mungkin Tuhan itu memberkati kita dengan sesuatu yang membuat kita tuh semakin jauh daripada dia. Gak mungkin saudara. Alkitab berkata orang tua mana yang bisa kayak gitu. Orang tua di dunia ini aja gak mungkin kasih ular sama anaknya minta roti. Mana mungkin Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang justru bisa membawa kita tuh menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mengerti dan mau mungkin ya,
Allah itu mempercayakan kepada kita kekayaan untuk kemudian kita bisa jadi berkat buat orang lain. Maka kita harus sadar ini. Tuhan juga harus memberikan kepada kita iman yang merubah hati kita dan membuat kita melihat dunia ini bukan sebagai rumah kita. Ini bukan rumah kita. Kita nggak seharusnya mengumpulkan, menimbun kekayaan di dunia ini. Tapi kita punya rumah kita yang sejati. Seharusnya di sanalah kita timbun segala kekayaan rohani yang kita punya. Di sanalah istana kita yang sebenarnya. Rumah kita yang sebenarnya. Makanya Alkitab ya saudara berkali-kali menggambarkan bahwa salah satu tanda utama dari iman yang menyelamatkan itu ada pada kita. Itu adalah ini saudara. Terjadi sebuah perubahan definisi kekayaan pada kehidupan kita. Serius saudara. Apa yang kita kejar, dambakan, upayakan dalam hidup ini. Itu sepenuhnya berubah. Karena kita jadi sadar. Mata kita terbuka. Bahwa dunia ini bukan lagi menjadi rumah kita. Dan itu yang terjadi. Apa yang terjadi sama Abraham saudara? Yaitu untuk Abraham itu tahu bahwa ini bukan rumahku. Untuk aku mentaati dan mengikuti Tuhan, aku harus rela untuk kehilangan segalanya. Itu pola itu ya saudara kalau lihat ya saudara di perjanjian baru. Juga pola yang sama yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ingat ceritanya? Tuhan Yesus ketemu sama sekumpulan orang ini di pinggir danau. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu mau ikut aku? Tinggalkan kapalmu. Tinggalkan jalamu. Tinggalkan keluargamu. Baru kamu bisa ikut aku. Ingat ya saudara ceritanya ya. Lalu ada cerita juga pemuda kaya. Datang kepada Tuhan dengan segala kekayaan ini berkata, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Untuk aku bisa mendapatkan hidup yang kekal. Aku sudah taat semuanya. Aku sudah mentaati segala hukum Taurat. Yesus cuma kasih satu perintah saudara. Perintahnya berbunyi seperti ini. Oke, kalau gitu, kalau kamu benar-benar mengasihi aku, jual semua yang kamu punya. Berikan kepada orang miskin. Lalu ikut aku. Saudara tahu ceritanya ya. Tidak berakhir dengan happy ending. Pemuda kaya itu berkata, dengan segala kesedihannya, pergi meninggalkan Yesus dan lebih memilih dengan kekayaannya. Nah ini adalah yang terjadi di dalam hati kita. Sehingga gini saudara ya, salah satu tanda utama di dalam hati kita. Saat iman itu yang Tuhan berikan itu ada di dalam hati kita. Ini salah satu tanda kita ini adalah orang yang memiliki iman yang sejati. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Yaitu adalah ini saudara. Apa yang C.S. Lewis itu katakan. Yaitu gini. Kita akan tiba-tiba itu menyadari. Bahwa ada sebuah kekosongan di dalam jiwa kita. Itu yang gak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini saudara. Gak bisa dipuaskan hobi, gak bisa dipuaskan kerjaan, gak bisa dipuaskan uang, gak bisa dipuaskan kekayaan. Maka kemungkinan itu cuma satu saudara. Kita akan sadar bahwa kita ini memang diciptakan bukan untuk dunia ini. Kalau saudara orang percaya, kalau saudara memiliki iman itu dalam diri saudara, saudara pasti akan menyadari ini. Bahwa ternyata ada sebuah kekosongan di dalam jiwa kita yang gak bisa dipuaskan oleh apapun yang sifatnya sementara dan fana. Karena ini adalah sebuah kekosongan yang hanya bisa diisi oleh sesuatu yang bersifat kekal. Sebaliknya, ini peringatan buat kita. Teman saya ini, Pastor Daniel Prayogo, pernah berkata seperti ini. Sebaliknya, ini dengan segala kerendahan hati ya, saya bilang seperti ini. Kalau kita di dalam hidup ini tidak pernah memiliki keinginan terhadap hal-hal yang rohani, kemungkinannya cuma satu. Mungkin kita memang belum memiliki kehidupan rohani. Atau dengan kata lain, mungkinkah kita ini masih mati secara rohani? Karena orang-orang yang sudah dibangkitkan secara rohani dan memiliki iman yang hidup itu di dalam dirinya, tidak mungkin tidak akan menginginkan hal-hal yang sifatnya rohani dan kekal. Kalau ada di antara saudara yang mungkin hari ini sudah datang ke tempat ini, dan somehow apa yang baru saya sampaikan ini ya bersifat menegur, menusuk dengan segala kerendahan hati. Bukan saya menghakimi saudara, tapi saya berdoa mungkin ini justru adalah pesan Tuhan kepada saudara untuk saudara menyadari hal ini. Yang saudara lakukan cuma bisa satu, saudara. Yang saudara bisa lakukan cuma satu. Saudara hanya bisa datang kepada Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Dia yang bisa membangkitkan sesuatu yang mati kepada hidup. Sehingga refleksi yang kedua saudara ya.
refleksi yang kedua. Di mana rumah kita hari ini? Kalau kita boleh dengan jujur, gak usah noleh ke kanan kiri, gak usah mengkritik orang lain, ini tentang diri kita sendiri, saudara ya. Kalau kita boleh jujur dan kita mengevaluasi kehidupan kita hari ini. Satu, hal-hal apa yang selama ini itu paling kita kejar, dambakan, upayakan di dalam kehidupan ini. Cara ngetesnya gimana? Cara ngetesnya itu pakai pertanyaan yang kedua, saudara. Yaitu kalau saudara itu print rekening koran saudara, kalau saudara itu ngelihat saldo kripto saudara, investasi saudara, maka pertanyaan adalah gini saudara, kemana paling banyak uang, waktu, tenaga saudara itu pergi saudara? Kemana paling kita banyak pakai uang kita? Kalau pertama kali kita terima gaji atau uang lebih dari bisnis kita atau dari orang lain, kemana pertama kali kita ini paling semangat untuk pakai uang itu saudara? Apakah hal-hal yang di dunia ini atau hal-hal yang di rumah kita yang sebenarnya, saudara? Seberapa banyak kerajaan Allah mengambil porsi kehidupan kita? Di dalam perencanaan, di dalam keuangan, di dalam keputusan hidup kita. Atau yang terakhir, atau adakah kekosongan jiwa yang selama ini kita berusaha isi dengan uang, hobi, seks, penampilan, dan lain-lain. Tapi saudara tahu, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah terjawab, tidak akan pernah terisi. Mungkinkah seharusnya kekosongan itu hari ini memimpin saudara kepada Allah? Nah, poin saya yang terakhir ya saudara ya, saya tutup dengan ini, yaitu poin yang ketiga. Dikuatkan oleh iman. Bahwa iman yang menyelamatkan kita, itu juga iman yang mengubahkan kehidupan kita. Dan hidup yang sudah berubah oleh iman, itu akan menemukan sebuah kekuatan di dalam iman itu. Yaitu gimana caranya? Bagaimana caranya iman menguatkan kita? Nah, di poin yang terakhir ini saya pengen ajak kita semua refleksi, saudara. Oke, semua dalam sikap tenang, refleksi ya saudara ya. Saya yakin kalau saudara itu nggak tinggal di atas gunung yang nggak ada sinyalnya gitu ya saudara ya. Tapi saudara itu masih hidup di kota yang masih punya sinyal, masih bisa lihat berita yang terjadi di sekitar kita. Maka saudara mungkin akan setuju dengan saya. Yaitu kalau kita lihat berita akhir-akhir ini, itu hampir nggak ada berita tuh yang baik. Benar nggak saudara? Saya di dunia ini, di sosial media saya saudara ya, itu biasanya mengikuti 3 berita saudara. Yaitu yang pertama itu biasanya berita tentang kekristenan. Oke, apa yang terjadi di seputar kekristenan. Yang kedua itu berita olahraga, saudara. Oke, yang ketiga itu baru berita sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Ya, saudara ya. Kalau saya boleh jujur, saudara ya, buat saya pribadi, dari ketiga ini, saat ini, saudara ya, yang paling bagus itu cuma berita olahraga, saudara. Karena saya ini penggemar Liverpool, dan Liverpool ini lagi jago-jagonya, maka at least berita olahraga saya itu masih bagus. Tapi kalau saudara itu penggemar Manchester United, maka 3-tiganya ini jelek buat saudara. Saudara ngelihat berita kekristenan, kita beberapa hari yang lalu itu sangat syok, kaget ya di Amerika ya. Dengan gampangnya ya sekarang ya. Orang yang memberitakan kekristenan dengan jujur, ditembak, mati. Kalau zaman dulu ada yang mati itu kita berkabung saudara ya. Kalau saudara lihat berita ya, jahat sekali saudara hari-hari ini. Malah dirayakan saudara. Malah diejek-ejek. Kita tuh tinggal di zaman yang seperti itu loh sekarang ini. Yang begitu jahat. Oke? Kita ngelihat bagaimana, waduh, polemik di kanan kiri saudara ya. Lalu kita ngelihat berita sosial, ekonomi, apa yang terjadi di negara kita. Saya beberapa waktu yang lalu tuh saudara ya, habis menghadiri sebuah acara di mana itu acara pelayanan internasional. Di situ berkumpul banyak tim-tim pelayanan dari negara lain gitu ya. Nah saya tuh ketemu salah satunya tuh dari negara Nepal, saudara, Nepal, oke. Nah pada waktu acara itu saya tuh berangkat ke Bangkok, ini karena meetingnya tuh di Bangkok ya. Pas terjadi demo yang rusuh-rusuhnya itu saudara. Pada waktu di mana-mana dibakarin ya, terutama paling parah tuh di Jakarta dan di Makassar waktu itu ya saudara ya. Nah ada satu delegasi itu yang seharusnya dari Indonesia juga tinggal di Bandung, saudara. Itu nggak bisa berangkat. Kenapa? Ya karena kerusuhan itu. Nah sehingga pada waktu saya sampai ke acara itu di Bangkok, saudara ya, ditanyakan sama semuanya di sana, saya kesaksian. Saya kalau hadir di tempat ini itu puji Tuhan ini mujizat. Harusnya saya itu nggak bisa berangkat. Itu salah satu rekan kami, saya bilang tuh namanya Roni itu, nggak bisa berangkat karena di Jakarta dan Bandung itu situasinya itu lebih parah gitu ya. Nah lalu ada rombongan dari Nepal ini saudara, yang dia itu bilang sama kami kayak, wah oke puji Tuhan ya kita akan selalu berdoa buat kamu ya. Semoga
di Bali itu aman-aman saja. Oke? Kita pamit-pamitan seperti itu. Terima kasih doanya ya. Kita doakan supaya Indonesia itu semakin aman. Kita pulang Saudara ya. Paling bukan selisih hari Saudara, cuman selisih jam. Tiba-tiba terima di Nepal tuh rusuh lebih parah daripada Indonesia. Tahu ya ceritanya Saudara ya? Lalu apa yang terjadi Saudara? Saya tuh mau langsung WhatsApp teman saya ini yang di Nepal tuh saya WhatsApp sampai hari ini belum bales. Karena kita lihat kerusuhannya di Nepal tuh mungkin jauh lebih parah daripada di Indonesia. Kita lihat banjir kemarin. Bagaimana hanya dengan waktu itu malamnya tuh kita masih pergi makan Saudara. Hujannya nggak reda-reda semalaman, tiba-tiba besoknya kita udah dengar kabar puluhan rumah hancur. Nyawa itu bisa melayang hanya dalam waktu hitungan jam. Siapa yang sangka? Tiba-tiba ada banjir segitu parah melanda kita, rumah itu bisa roboh dan kita bisa kehilangan nyawa dalam hitungan jam, Saudara. Lalu kita ngelihat apa yang terjadi di sekitar negara-negara lain, Saudara ya. Nah, kalau kita renungkan seperti ini, Saudara, saya pengen coba kita renungkan dengan jujur. Apa yang hati Saudara itu rasakan hari-hari ini? Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini ngerasa takut. Ada yang ngerasa khawatir. Ada yang ngerasa mungkin marah, geram, kecewa. Tapi intinya adalah gini, saudara. Kalau kita semua bisa jujur di tempat ini, menurut saya kita semua setuju dengan satu hal ini. Yaitu kita semua setuju bahwa ini itu bukan rumah kita. Saudara akui nggak akui, tapi kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan saudara, itu berkata satu hal, yaitu kita semua ini pengen punya rumah yang jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Roma 3 itu berkata, kita semua ciptaan itu mengerang kesakitan. Kita semua itu berteriak merindukan dunia yang lebih baik. Nah, Injil itu memberitahu kepada kita bahwa kita itu punya pengharapan. Dan ini bukan hanya pengharapan yang sifatnya itu angan-angan, saudara ya. Ini bukan hanya sifatnya itu angan-angan, karena saya percaya semua agama itu berharap kita semua itu punya kekekalan. Semua agama itu berharap kita punya sebuah masa depan yang lebih baik. Tetapi di dalam Injil, kita bukan hanya punya angan-angan, kita bukan hanya punya harapan, tetapi kita punya jaminan. Sama-sama katakan jaminan. Sebuah masa depan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada dunia ini, saudara. Nah, selama kita belum memiliki lensa yang jauh ini, untuk kita bisa benar-benar sadar akan hal itu. Bahwa ini bukan rumah kita. Kita punya rumah yang jauh lebih baik. Kita punya masa depan yang pasti, yang sudah dijamin, yang lebih kekal, lebih mulia. Gak ada kanker, gak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kebencian, tidak ada kematian. Selama saudara belum bisa melihat itu, maka saudara, sebenarnya kalau kita akui dalam hati kita ya, kita ini gak benar-benar punya pengharapan dan kekuatan di dunia yang sudah rusak dan sementara ini. Gak punya saudara. Apa pengharapan kita? Kalau pengharapan kita ini cuma terpaut pada sesuatu yang sifatnya itu hanya sementara dan rusak. Saudara berpengharapan pada orang tua saudara, saya kasih tahu saudara, ini bukan bad news. Ini adalah news yang pasti terjadi. Either saudara duluan atau papa mama saudara duluan, kematian pasti datang menjemput. Saudara masih ngerasa saudara punya anak, istri, suami, semuanya baik-baik saja. Either saudara duluan atau mereka duluan. Selama kita hidup di dunia yang sementara dan rusak ini, kematian akan menjemput. Kanker nggak bisa dihindari. Penderitaan nggak bisa dihindari. Perang nggak bisa dihindari. Masalah, kekacauan, bencana mungkin datang. Dan sekali lagi, bencana nggak lihat KTP saudara Kristen apa bukan. Selama kita hidup di dunia yang sementara dan rusak ini, kita semua tidak punya pengharapan yang pasti. Pengharapan itu cuma semu dan sementara. Sehingga kita harus punya sebuah jaminan akan masa depan yang pasti buat kita semua. Suatu hari saya mengkonselingin orang yang ngalamin penderitaannya cukup berat saudara. Kehilangan anak 2 kali berturut-turut saudara. Berat. Mungkin di antara kita nggak ada yang pernah ngalamin ini saudara ya.
Lalu tiba-tiba orang ini berkata seperti ini, aku gak bisa percaya Tuhan. Gak mungkin Tuhan itu ada kalau aku tuh mengalami dua ini. Aku gak mau percaya Tuhan lagi. Nah saya cuma bilang gini sama teman saya ini. Saya cuma bilang kayak gini, oke, kamu percaya gak percaya Tuhan, anakmu itu tetap meninggal. Kamu mau jadi orang ateis, kamu mau jadi orang Buddha, kamu mau jadi orang Hindu, kamu mau jadi orang Kristen, mau jadi orang Katolik, kenyataan bahwa anakmu meninggal, itu kamu gak bisa ulang. Nah pertanyaannya adalah gini, kalau kamu gak percaya Tuhan, dan kamu percaya Tuhan itu gak ada, sekarang aku tanya, apa yang menjadi penghiburan, pengharapan buat kamu? Saudara bisa mengerti maksud saya? Kalau kita tidak punya kepastian akan Tuhan yang menjamin masa depan kita yang kekal, saya kasih tahu saudara, saudara tidak punya penghiburan dan kekuatan dan pengharapan di dalam penderitaan yang saudara alami. Nah ini yang kita punya, yang akan kita baca sebagai penutup kita saudara, di ayat ke-13 sampai 16. Dalam iman, mereka semua ini mati. Ini mati di dunia ini, saudara ya. Mati di dunia ini sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Jadi janji Tuhan yang dimiliki oleh orang percaya lebih dari sekedar berkat materi dan jasmani di dunia ini, saudara. Jadi pada waktu kita berkata bahwa berkat Tuhan dan janji Tuhan buat kita itu bukan hanya sifatnya itu jasmani dan materi. Itu bukan panggilan untuk hidup susah, bukan saudara. Itu adalah panggilan dan seruan yang ngasih tahu kepada kita Tuhan itu punya sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Lebih baik dari sesuatu yang bisa dikerokoti kanker, krisis, apapun bencana di dunia ini. Tuhan itu punya sesuatu yang lebih baik, yang gak bisa hilang, gak bisa diambil oleh musuh atau bencana apapun. Sifatnya itu lebih daripada sekedar materi dan jasmani dunia ini. Nah apa itu? Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Perhatikan kata lebih baik dan perhatikan kata Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sebuah rumah, kota yang kekal. Yang sudah, sama-sama katakan sudah disediakan bagi kita. Dan kali ini, rumah ini, negara ini, tanah air ini, yang kekal ini, adalah sesuatu yang gak bisa dirusak dengan kanker, bencana, kematian, atau krisis apapun. Tidak ada yang bisa mengambil ini daripada kita. Harapan terbesar orang percaya adalah kita semua memiliki jaminan masa depan yang pasti dan indah di dalam Kristus. Nah itu kata kunci ya, di dalam Kristus. Nah, sambil kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus. Adakah yang belum menerima roti dan anggur, saudara? Kalau belum, saudara seharusnya menerima roti dan anggur, saudara bisa angkat tangan. Sehingga tim Asyir bisa bantu. Ada satu di tengah, ada satu di belakang. Ya, terima kasih Pak Sefri. Ada satu di dekat kameramen. Dua di dekat kameramen. Ada satu di belakang kameramen. Oke. Terus ya, terus diangkat saudara kalau ada yang belum ya saudara ya. Kalau udah mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan lakukan sakramen perjamuan kudus kita dengan membaca ayat ini. Gimana caranya untuk kita setiap hari mengingatkan diri kita akan jaminan itu? Saya tahu saudara, kita ini adalah manusia yang masih hidup di dalam daging. Ya,
Kita menghadapi banyak pergumulan. Ada di antara saudara yang mengalami pergumulan mungkin berat. Ya, kanker, kematian, persoalan hidup yang sangat berat. Dan sering kali, saudara, kadang diri kita sendiri pun ini mengintimidasi kita. Dengan kita bertanya, dari mana aku nih yakin semua itu sudah pasti aku miliki di dalam Tuhan. Nah, makanya penulis kitab Ibrani itu menutup teladan cerita-cerita tentang teladan iman tadi itu ya, yang kita pelajari tentang Abraham. Abraham itu salah satunya doang, saudara. Kalau saudara baca Ibrani 11, itu penuh dengan teladan iman yang lain. Ada Abraham, ada Nuh di situ, ada banyak tokoh Alkitab di situ. Tapi di pasal ke-12-nya, penulis kitab Ibrani itu memberikan kepada kita nasihat, ini caranya. Caranya adalah ini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Siapa aja saksi-saksi itu? Ya tadi, yang ditulis di kitab Ibrani pasal 11 tadi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita hari ini, di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Caranya untuk bisa tekun gimana? Caranya untuk kita terus bisa mengingatkan bahwa ini bukan rumah kita dan kita bisa taat kepada Tuhan, gimana caranya? Caranya di ayat yang kedua. Caranya dengan gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang bukan hanya memberikan kita iman, bukan hanya memulai iman kita, tapi perhatikan baik-baik, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saya kasih tahu saudara ya, Tuhan dan Juru Selamat yang kita punya bukan Tuhan yang berkata seperti ini. Ini aku kasih iman, sekarang good luck. Kalau kamu bisa, kalau kamu berhasil, ketemu aku di sana. Tapi kalau enggak, aduh, sorry ya, kurang beruntung, kamu gagal, sorry. Baca ayatnya sekali lagi, saudara. Dia bukan hanya Tuhan yang memberikan kepada kita iman, tetapi memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dengan cara apa? Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia. Setiap kali saudara mulai ragu, setiap kali saudara mulai takut, setiap kali saudara mulai khawatir, setiap kali saudara mulai goyah, setiap kali saudara mulai tergoda, ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Lemah dan putus asa dalam apa? Dalam hal apa? Dalam hal kita di dunia ini rela untuk tetap taat, meskipun kita mungkin harus menanggung bantahan dari orang lain. Tidak lelah dan putus asa mungkin untuk kita tetap memilih taat di dunia ini, meskipun rugi. Karena kita tahu ini bukan rumah kita. Tidak lelah dan putus asa untuk tetap tidak kompromi mengikuti panggilan Dia, meskipun mungkin itu harus mengoyakkan kenyamanan kita dan keenakan kita di dunia ini. Kenapa? Karena kita melihat teladan iman kita sejati. Sudah terlebih dahulu menjadi orang asing. Diasingkan Allah Bapa, turun ke dunia, mati bagi kita, membayar dosa-dosa yang seharusnya kita alami, keterasingan yang seharusnya kita alami. Supaya hari ini apa yang kita terima saudara? Ini yang kita lihat. Hari ini pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita bisa layak melakukan perjamuan kudus. Kita bisa berkata seperti ini, aku dipersatukan dengan tubuh Kristus. Gimana caranya orang berdosa bisa punya keyakinan berkata aku dipersatukan dengan tubuh Kristus? Yaitu karena Kristus sendiri yang sudah melakukan apa yang kita gak bisa lakukan. Sehingga hari ini pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, inilah status kita. Kita baca sama-sama ya. 1, kata kamu diganti aku ya saudara ya. 1, 2, 3. Demikianlah aku, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan karena saudara bukan lagi orang asing, saudara adalah anggota keluarga Allah. Saudara sudah punya rumah yang kekal, yang mulia di sana. Ini bukan rumahmu. Selesaikan tugasmu di sini supaya saudara bisa pulang ke rumah saudara di sana, menikmati sesuatu yang mulia dan kekal di surga. Kalau hari ini kanker berusaha menggerogoti sukacita saudara di dunia ini,
bilang sama kanker, ini bukan rumahku. Ini bukan akhir ceritaku. Aku boleh mati di dunia ini, tapi aku pulang ke rumah yang jauh lebih mulia dan kekal. Kalau ada di antara saudara di tempat ini yang mengalami mungkin dirugikan, dikhianati orang, tapi saudara tahu, iman saudara menyuruh saudara untuk memaafkan, mengampuni, taat tetap kepada Tuhan karena saudara tahu, rumah saudara itu bukan dibangun oleh orang dan bukan dibangun oleh dunia ini. Saudara punya sesuatu yang jauh lebih mulia dan kekal di dunia. Kalau saudara kerja, kanan kiri saudara semuanya korupsi, dan berkata sama saudara, lu kalau gak korupsi gak bisa kaya. Saudara bisa dengan keyakinan bilang sama orang-orang itu, rumahku bukan di sini. Aku punya istana yang menunggu aku yang kekal. Jangan kehilangan yang kekal, cuman gara-gara apa yang sementara di dunia ini. Mari kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita.